Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuridayati dengan NIM 2018-3130. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu navigasi. Selamat menonton video presentasi dari saya. Yang pertama ada SAP GUI atau Graphical User Interface dan SAP Logon. Poin A, mengakses sistem SAP menggunakan program front-end dengan berbagai desain. Jadi, kita dapat mengakses sistem SAP menggunakan program front-end dengan berbagai desain, di mana pengertian dari front-end adalah sebuah bagian dari website yang menyuguhkan tampilan kepada user. Jadi, kita sebagai pengguna akan memilih desain apa yang akan kita tampilkan untuk mengakses ke sistem SAP. Semua komponen SAP dapat kita akses menggunakan program front-end umum dan SAP GUI, di mana pengertian SAP GUI adalah program standar untuk mengakses hampir semua solusi SAP. Program SAP GUI akan menghubungkan komputer front-end dengan sistem SAP spesifik. Untuk memulai SAP GUI, SAP akan menyediakan program lain, yaitu SAP Logon, di mana pengertian dari SAP Logon adalah salah satu program yang disediakan oleh SAP untuk memulai SAP GUI. Ketika kita membuka SAP Logon, maka sebuah jendela akan menampilkan daftar sistem SAP yang kita dapat memulai proses logon. Daftar ini berasal dari file di komputer front-end, yaitu saplogon.ini. File ini biasanya dikonfigurasikan secara terpusat dan tersedia untuk pengguna akhir. Selama logon, program SAP Logon juga memungkinkan logon distribusi muatan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk sistem yang dipilih. Yang kedua, proses masuk. Jadi, ini adalah proses masuk ke SAP. Sebelum kita melakukan proses logon untuk pertama kali, administrator sistem dalam hal ini akan memberikan kata sandi permulaan. Selama proses logon, kita harus mengubah kata sandi menjadi kata sandi yang baru. Kata sandi ini hanya diketahui oleh kita sendiri. Kata sandi tersebut dapat digunakan seterusnya. Setelah mengeklik ikon SAP, akan muncul halaman muka seperti berikut. Untuk melakukan proses logon, pilih server yang tersedia pada kolom description. Apabila di dalam kolom description belum ada, kita bisa menambahkan server baru dengan klik new item dan mengisi dengan informasi yang diberikan oleh administrator sistem. Dalam gambar sebelumnya, hanya terdapat satu server, yakni EduGate. Setelah itu, klik logon yang ada di kanan atas. Jika sudah dilakukan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Baik, setelah muncul gambar seperti berikut, kemudian kita akan mengisi nomor klien, user, dan password yang telah diberikan oleh administrator sistem. Setelah itu, klik enter di keyboard kita atau tanda checklist hijau yang ada di kiri atas. Setelah masuk, kita akan diminta untuk mengganti password seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika sudah dilakukan penggantian password, berarti kita telah masuk ke jendela awal yang berisi berbagai macam modul transaksi. Jendela awal ini berarti kita bisa melakukan inisiatif transaksi yang dibutuhkan. Berikut contoh tampilan jendela awal. Ini adalah tampilan jendela awal, di mana jendela awal ini yang berisi berbagai macam modul transaksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Nurifa Catra Oktavianti dengan NIM 2018310064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, yang ketiga adalah multiple lock-on dan multiple session, di mana multiple lock-on dan multiple session ini adalah dua cara untuk membuka sistem SAP. Jika kita menggunakan multiple lock-on, maka sistem akan membuatkan lock-on baru untuk user, dan kita hanya diperbolehkan lock-on satu kali saja per satu sistem SAP. Sedangkan multiple session, apabila kita menggunakan multiple session, maka kita dapat membuka beberapa Windows pada komputer yang sama. Jadi, dalam multiple session, kita dapat membuat session baru kapan saja, dan ini sangat berguna saat kita ingin menyelesaikan sebuah transaksi, tapi tetap membutuhkan informasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dan kekurangannya adalah jika kita membuka terlalu banyak session, maka sistem dapat menjadi lambat, atau bisa kita katakan kalau sehari-hari yang kita gunakan bahasanya itu seperti lemot, seperti itu. Baik, yang keempat adalah metode untuk personalisasi antarmuka pengguna. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu dengan cara mengubah tata letak layar SAP Esai Access. Kemudian yang kedua, dengan melacak riwayat input Anda untuk memberikan bantuan input. Kemudian selanjutnya, tampilkan pesan status di Windows. Di Windows ya, bukan di bilas status. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara mengatur preferensi untuk bagaimana si data itu ditampilkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu sesuaikan antara warna dan perilaku layar dengan bidang. Presentasi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuria Desi Safira dengan NIM 2018310109. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selamat menyaksikan. Bernavigasi di sistem SAP. Struktur layar. Layar SAP Easy Access adalah layar awal default dalam sistem SAP. Maksudnya adalah, pertama saat kita membuka SAP, layar yang akan tampil, yang akan muncul di dalam laptop kita, di layar laptop kita, yaitu disebut dengan layar SAP Easy Access. Nah, layar SAP Easy Access ini merupakan tampilan default pada sistem SAP. Pada bagian kiri terdapat menu-menu yang dapat dipilih, sedangkan di bagian kanan disediakan tempat untuk meletakkan gambar, contohnya seperti logo perusahaan. Dan selanjutnya akan saya berikan contoh gambar dari layar SAP Easy Access. Dan inilah contoh gambar dari layar Easy Access. Sudah saya katakan tadi bahwa sebelah kiri merupakan menu-menu yang dapat kita pilih, sedangkan di bagian kanan yang layar yang berwarna biru ini adalah tempat untuk meletakkan gambar. Contohnya, jika kita menggunakan SAP untuk perusahaan kita, maka di sebelah sisi kanan ini bisa kita letakkan logo perusahaan, atau kita bisa mendapatkan atau kita meletakkan gambar STE Perbana Surabaya, seperti itu. Nah, tampilan ini hanya bisa diubah oleh sistem administrator. Nah, selanjutnya yaitu layar SAP dapat berisi elemen layar sederhana seperti common field.
Untuk menjalankan transaksi-transaksi yang sudah disediakan SAP, kita dapat memilihnya dari menu utama SAP atau langsung dari common field. Seluruh proses atau transaksi SAP menggunakan kode transaksi. Kode transaksi ini dapat dipanggil langsung dari common field. Di dalam common field, kita dapat menjalankan perintah-perintah khusus seperti command line. Command line-nya itu terdiri dari beberapa contoh. Misalkan saja saya ambil slice i. Nah, slice i ini berguna untuk menghapus atau mengakhiri session. Lalu ada slice n. Slice n ini digunakan untuk kembali ke menu utama. Lalu ada slice h untuk mengaktifkan debugger dan slice next untuk log off. Selain itu juga kita dapat menggunakan beberapa kunci yang mempunyai fungsi-fungsi khusus, yaitu contohnya seperti F4. F4 ini digunakan untuk menampilkan possible entries atau match code atau pilihan-pilihan yang dapat dipilih pada field input. Lalu ada Ctrl plus Y, digunakan untuk menyiapkan mode block agar mouse dapat memilih area yang akan di-copy. Lalu ada Ctrl plus X, itu untuk cut, dan ada F8 untuk screen selanjutnya, ada F7 untuk screen sebelumnya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada bilah menu atau menu bar. Nah, menu bar ini adalah menu yang dapat dipilih sesuai dengan proses yang sedang dijalankan. Kita dapat membuat menu bar sendiri bila diperlukan. SAP secara otomatis mengeluarkan menu standar di setiap tampilan, yaitu menu System and Help. Menu ini ditampilkan pada urutan terakhir. Menu sistem berisi tentang fasilitas-fasilitas standar yang berkaitan dengan kegiatan operasional pengguna, seperti melihat spool atau hasil cetakan, menyimpan data report, dan lainnya. Sedangkan menu Help berisi keterangan tentang aplikasi yang sedang dijalankan dan juga panduan tentang SAP secara lengkap. Nah, yang ketiga yaitu bilah alat standar atau standar toolbar. Standar toolbar ini memiliki fungsi tertentu yang umum dipakai di mana tombolnya tidak dapat diubah. Nah, selanjutnya akan saya berikan contoh dari gambar standar toolbar. Inilah contoh gambar dari standar toolbar. Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tool yang sudah tidak asing bagi kita. Kita sudah biasa melihat tool seperti ini di Word atau Microsoft lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada icon save, ada icon open, icon print preview, ada cut, dan lain sebagainya. Nah, jadi standar toolbar ini adalah icon yang sudah biasa atau icon yang sudah umum dipakai, di mana tombolnya tidak dapat diubah. Dan yang terakhir ada bar judul atau title bar. Nah, title bar ini adalah berisi nama proses yang sedang dijalankan. Nama transaksi atau title bar dapat ditentukan sendiri ketika akan membuat program. Selanjutnya akan saya berikan contoh juga untuk gambar dari title bar. Nah, ini adalah contoh dari title bar ya rekan-rekan. Title bar ini maksudnya yang di atas ini, yang warna biru, yang ada bacaan tulisan My Computer. Nah, di sini tuh kita bisa mengubahnya, tetapi kita harus meng-save terlebih dahulu program yang kita buat atau file-file yang kita buat. Nah, lalu setelah kita save baru kita memberikan nama. Jadi pada saat kita membuka program tersebut, maka di warna biru ini yang ada bacaan My Computer ini bukan lagi tulisannya My Computer, tapi tulisan sesuai dengan nama yang kita beri waktu kita save tadi, seperti itu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Mardia dengan NIM 2018-310-232. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang bernavigasi di sistem SAP. Pada layar SAP dapat berisi elemen layar sederhana seperti sebagai berikut. Checkbox atau kotak centang. Dengan checkbox, kalian dapat memilih lebih dari satu pilihan sekaligus. Selanjutnya ada tombol radio atau radio buttons. Dengan menggunakan radio button, kalian hanya dapat memilih satu opsi saja. Fungsi tab yaitu membantu merapihkan beberapa screen agar lebih terorganisir dan lebih rapi. Pada status bar dapat menampilkan informasi mengenai status sistem yang terkini seperti warning ataupun error. Pada navigation option terdapat beberapa opsi. Yang pertama ada memasukkan transaction code pada command file. Yang kedua memilih items pada menu bar. Dan yang ketiga memilih items dari favorite list. Selanjutnya yaitu fitur-fitur bantuan yang ada pada sistem SAP. Yang pertama ada bantuan aplikasi. Bantuan aplikasi menampilkan bantuan komprehensif untuk sistem SAP. Memilih opsi menu application help di layar awal akan menampilkan bantuan ketika memulai aplikasi SAP. Yang kedua adalah perpustakaan SAP. Semua dokumentasi online yang berhubungan dengan bisnis dapat ditemukan di perpustakaan SAP. Yang ketiga yaitu glosarium. Ketika kalian kurang memahami istilah-istilah yang ada pada sistem SAP, kalian dapat mencari definisi istilah pada glosarium. Yang keempat yaitu pengaturan. Di fitur ini memungkinkan kalian merubah fungsi yang ada pada sistem SAP. Yang kelima yaitu catatan rilis, menampilkan catatan yang menjelaskan perubahan fungsional yang terjadi, di antaranya rilis sistem SAP dan pasar layanan SAP. Yang ketujuh adalah SAP Service Marketplace. Hal ini memungkinkan kalian untuk masuk ke SAP Service Marketplace. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Ketika kalian kurang puas dengan pelayanan SAP, kalian dapat mengirim pesan dukungan dan dapat langsung menghubungi unit pendukung yang bertanggung jawab di SAP Solution Manager dari sistem SAP kalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.